Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada subuh kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yakin dan tawakal, masih di hadis yang kelima. Wa fi riwayatin qala Jabir, dan dalam riwayat yang lain, ya, Jabir mengatakan juga, ya, dari sahabat Jabir. Hadis yang pertama juga dari An Jabir, kemudian hadis yang kedua juga sama dari Jabir, ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'. Dulu, ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ikut bersama Rasul dalam perang namanya Dzatur Riqa'. Perang apa namanya? Dzatur Riqa'. Ini, ya. Para santri juga harus mengetahui sejarah, istilah-istilah perang. Ada ghazwah, ya. Ada qital, ada ma'rakah, ada perang ini, perang itu, ya. Bidzatir Riqa', yaitu perang Dzatur Riqa'. Fa idza ataina ala syajaratin dzalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami menemukan, ya, sebuah pohon, ya, yang rindang, ya, itu, yang rindang, yang sejuk, ya. Maka apa? Kami meninggalkan atau membiarkan pohon itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijadikan tempat istirahatnya Nabi. Karena apa? Ini rindang ini, ya, untuk Nabi istirahat, ya. Kemudian faja'ahu rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'allaqun bisyajarah. Maka datanglah seorang laki-laki minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Loh. Di sini disebutkan dalam syarahnya namanya orang Arab Badui atau orang-orang musyrik ini yang datang, yang ingin menghunus pedang ke Nabi Muhammad SAW adalah namanya Ghaurith bin Harith dari Bani Maharib, ya, namanya Ghaurith bin Harith dari Bani Maharib. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pedang Nabi yang tergantung di pohon, kemudian fahtaratahu, Ghaurith bin Harith ini langsung mengambil pedang Nabi, seketika menarik pedangnya dari sarungnya, kemudian langsung diacungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang tidur Nabi. Kemudian Nabi terbangun, terkaget. Kemudian Ghaurith bin Harith, seorang Badui, Arab Badui yang jahiliyah, yang belum Islam, ya. Dan memang tidak Islam di sini ceritakannya. Faqala,
Kemudian dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika sambil mengacungkan pedangnya ya ke hadapan Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, takhafuni, apakah kamu takut kepadaku, hai Muhammad? Oh, coba bayangkan. Nabi diacungkan pedang, kemudian ditanya, apakah kamu takut kepadaku? Apa jawaban Nabi? Qala la. Nabi menjawab, aku tidak takut kepadamu. Loh, coba. Ini keyakinan, ketawakalan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita di saat kondisi yang sangat-sangat darurat, ya, yang mungkin kita misalkan ya tidak ada keselamatan di situ misalkan ya, kalau anggapan oh udah nggak selamat ini, oh ini nggak ada kesembuhan nih, oh ini nggak ada, udah misalkan ya kondisi yang paling darurat, dan Nabi kan berarti diancungkan pedang, berarti tinggal udah kan gitu. Tapi Nabi ketika ditanya, apakah kamu takut kepadaku? Nabi mengatakan, aku tidak takut kepadamu. La, aku tidak takut kepadamu. Ini menunjukkan apa? Keyakinan dan ketawakalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita tiru. Jadi sampai dalam kondisi apapun kita, sedarurat-daruratnya apapun kita, kondisi kita, tetap harus yakin, percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal kepada Allah. Kalau seandainya mati, ya sudah mati. Kan gitu. Kalau seandainya hidup, diberikan keselamatan, tetap ya istiqomah beribadah, tawakal, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Faqala, ya. Kemudian orang itu berkata lagi ya kepada Nabi, faman yamnauka minni Muhammad, ya Muhammad. Siapa orang yang dapat ya menghalangiku untuk membunuhmu, kan gitu ibaratnya. Maka kemudian Nabi mengatakan qala Allah, maka yang menghalangimu untuk mencelakaiku, membunuhku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya ketawakalannya Nabi, keyakinannya Nabi begitu sangat tinggi. Ya. Tidak ada rasa takut pun Nabi, ya. Bayangkan ketika dakwah di Mekah, awal-awal dakwah periode Mekah, Nabi dakwah sendirian. Sedangkan para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka sebagian sembunyi-sembunyi dalam mengamalkan Islam. Nabi berdakwah sendirian, dicaci maki di sana sini, dilempar batu dan seterusnya. Apakah Nabi sedikit pun takut, gentar? Tidak. Nabi terus berdakwah. Ya, inilah yang harus kita teladani, keberanian, ya, sifat keberanian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak takut sedikit pun, tidak gentar. Ini yang harus kita teladani. Ya. Jangan sampai apa? Takut, ya. Dakwah takut. Ngajak orang takut, ya. Itu. Jangan sampai orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, apalagi mereka pengajak kepada umat, kepada kebaikan, ini tidak boleh ada rasa takut sedikit pun. Ya, kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fi riwayati Abi Bakar Al-Ismaili fi sahihi. Maka dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, qala faman yamnauka minni, ya, maka sama ini terkait tentang orang musyrik yang datang kepada Nabi mengambil pedang Nabi. Ya, kemudian bertanya sama, faman yamnauka minni, ya, siapa yang dapat melindungimu dariku? Maka Nabi mengatakan Allah. Allah yang akan melindungi saya. Kenapa? Karena Allah Sang Maha Pelindung yang senantiasa menjaga, melindungi orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Maka dalam riwayat yang lain, Nabi kita mengatakan, ihfadillah yahfadzuka. Ihfadillah tajidhu
tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Menjaga Allah adalah dengan apa? Kita menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga zakatnya, menjaga kita dengan cara thalabul ilmi istiqomah. Ini caranya menjaga Allah. Artinya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga Allah, itu menjaga agamanya dengan istiqomah salat, puasa, zakat, tilawah Quran, ngaji, menuntut ilmu. Ini namanya menjaga Allah. Maka apa? Allah pasti akan menjaganya. Lalu bagaimana dengan Nabi? Nabi jelas menolong agama Allah, menyebarkan risalah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Nabi mengatakan, Allah yang menjaga saya. Allah yang melindungi saya. Kemudian qala, Nabi menceritakan, fasaqatas saif min yadihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif. Kemudian tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Ghaurith bin Harith jatuh seketika. Ya. Kemudian Rasulullah SAW seketika itu langsung mengambil pedangnya, ya, kemudian mengancungkan balik kepada Ghaurith bin Harith. Ya, yang tadinya Rasul diacungi pedang, sekarang karena pedangnya jatuh, kemudian Rasul langsung segera ngambil, merebut, kemudian berbalik keadaannya. Rasul yang sekarang mengacungkan pedang ke Ghaurith bin Harith. Ya. Dengan pertanyaan yang sama, man yamnauka minni, siapa yang dapat melindungimu dariku? Loh, Nabi sama tanyanya. Qala, kemudian Ghaurith bin Harith tadi, Arab Badui tadi, orang musyrik tadi, menjawab demikian. Kun khairu akhirin. Muhammad, jadilah engkau orang yang sebaik-baik mengambil pedang. Maksudnya apa? Ya, taruh pedangnya jangan untuk membunuh kan gitu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul tashhadu alla ilaha illallah wa inni rasulullah." Katakanlah, sesungguhnya engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah utusan Allah. Kemudian Ghaurith bin Harith tadi mengatakan, menjawab, la, aku tidak mau bersyahadat. Enggak mau syahadat, ya. Walakinni uahiduka alla uqatilak. Tapi saya berjanji, ya, enggak mau masuk Islam, enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Ghaurith bin Harith ini berjanji, ya, akan tetapi aku berjanji alla uqatilak, untuk tidak memerangimu, ya, untuk tidak memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu wahai Muhammad. Ya, ini janjinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawari masuk Islam enggak mau, tapi berjanji, aku berjanji tidak akan pernah memerangimu lagi sama sekali. Pokoknya tidak akan pernah menzalimumu lagi, enggak pernah wahai Nabi. Wahai Rasul kan gitu, wahai Muhammad. Dan tidak akan pernah membantu orang-orang yang memusuhimu. Sudah, ya. Kemudian apa? Fa khalla sabilahu, maka Nabi SAW pun membebaskannya, membiarkan dia pergi, ya, memberikan jalan, khalla sabila. Fa'ata ashabahu faqala. Kemudian, ya, Ghaurith bin Harith, mereka mendatangi sahabat-sahabatnya, faqala, ji'tukum min indi khairin nas. Ya. Aku datang, ya, aku baru datang dari orang, ya, dari orang yang sebaik-baiknya manusia. Jadi ketika Ghaurith bin Harith ini mau perangan, ya, kemudian kembali kepada, ya, pasukannya, itu orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Kemudian Ghaurith bin Harith mengatakan, ya, aku baru datang kembali dari sebaik-baiknya orang
dari sebaik-baiknya manusia, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Ya. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya keberanian dan keteguhan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi setiap mara bahaya. Tetap husnudzon kepada Allah. Tetap bertawakal, yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai pun di titik darurat. Tetap husnudzon, yakin dengan pertolongan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang yakin terhadap pertolongan Allah, janji Allah dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar, maka insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala kesulitan, halangan, rintangan, musibah, cobaan yang datang kepada kita, insya Allah kita bisa menghadapinya dengan penuh keikhlasan, keridhaan, ya, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa mendapatkan kebaikan apabila diberikan nikmat dan hamba yang senantiasa mendapatkan kebaikan apabila ketika diberikan musibah cobaan namun dia tetap bersabar, ridho, ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita teladani dari akhlak dan sifat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.